Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, tsumma ma ba'du. Ikhwani fiddin, al-ahibba azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kesempatan di pagi hari ini kita masih dapat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat. Yang terbesar nikmat iman dan Islam, dan salah satunya lagi kesehatan dan waktu yang Allah berikan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita di kesempatan hari ini, diawali dengan talabul ilm, dan ini adalah merupakan nikmat besar di sisi Allah yang harus senantiasa kita syukuri agar Allah menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Kesempatan pagi ini atau kesempatan hari ini insya Allah kita akan membahas satu tema yang penting ya di dalam pembahasan syariah, yakni tentang lisan. Lisan, apa sih lisan itu? Secara bahasa itu lidah. Iya, lidah. Lidah ini atau lisan ini sebenarnya bukan hanya berfungsi untuk merasakan makanan atau minuman yang masuk ke dalam perut kita, untuk menikmati itu salah satunya. Secara biologis fungsinya itu gitu ya. Allah sudah menciptakan ini, merupakan bagian dari kesempurnaan penciptaan manusia. Tidak ada lisan maka manusia pun tidak akan sempurna dari sisi fisik dan jasadiahnya. Tetapi lebih daripada itu, lisan ini merupakan alat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia untuk menjadi alat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah juga dengan lisannya. Dalam sosial kemasyarakatan atau muamalah, lisan digunakan untuk komunikasi. Ya, dengannya kita bisa berbahasa, kita bisa bercakap-cakap. Tidak ada lisan nggak akan pernah kita bisa berkomunikasi dengan bahasa. Ya, kalau nggak ada lisan, lisan yang nggak bisa digunakan ya pakai bahasa isyarat gitu. Ya, tapi lebih daripada itu, sekali lagi, lisan pun merupakan alat yang Allah ciptakan, bagian dari tubuh kita untuk juga dituntut atasnya ya peribadatan, yakni adalah ucapan-ucapan yang Allah ridhoi itu harus diucapkan oleh lisan sebagai bentuk ibadah ya. Maka lisan dituntut untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dan sebaliknya ucapan-ucapan ya atau kata-kata, kalimat-kalimat yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi, maka lisan dituntut untuk tidak mengucapkannya, dan keduanya memiliki konsekuensi. Sehingga dikatakan juga lisan itu seperti dua bilah mata pisau atau mata pedang gitu ya. Satu sisi dia bisa bermanfaat, tapi satu sisi dia juga bisa mencelakakan para pelaku, orang-orang yang mengucapkan dengan lisannya sesuatu kalimat atau kata-kata ya. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan lisan, menjadikan lisan ya menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari wujud manusia itu sendiri. Dalam surat Al-Balad 8 sampai dengan 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Alam naj'al lahu 'ainain walisanan wasyafatain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya, yakni manusia, dua buah mata, untuk kita paham, mata untuk melihat dan seterusnya,
lisan dan juga dua buah bibir. Lisan dan bibir Allah bedakan di sini. Ya. Ada faedah kenapa bibir diucapkan terpisah dari lisan ini. Ya. Para ulama mengatakan bahwasannya kalau mata, ya, dia memiliki kelopak untuk menutup. Kalau nggak punya kelopak dia melek terus. Gimana tuh kondisi mata kalau nggak ada kelopak gitu ya. Nah, lisan untuk menahan lisan ini, dia juga memiliki bibir untuk menutup, sehingga dia bisa dibatasi. Ya, dan untuk memfasihkan apa kalimat-kalimat yang dibaca, nggak bisa kita mengucapkan huruf M, mim, ba, b gitu kalau tanpa adanya bibir. Ya, nah ini adalah fungsi sempurna yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah ciptakan dalam diri manusia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengharapkan hambanya yang sudah diberikan berbagai macam nikmat kesempurnaan, termasuk lisan yang diberikan kepada mereka untuk berbicara, untuk bercakap-cakap, digunakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, digunakan hanya dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ridhoi, ya, tidak digunakan selain itu. Ini adalah konsekuensi dari penciptaan manusia itu sendiri. Ada tuntutan, maka dia harus mempersembahkan apa yang Allah sudah ciptakan itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan apa yang dia ridhoi. Ya, sekali lagi, lisan merupakan nikmat besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, sehingga dengan lisan berbagai macam manfaat yang bisa kita kemudian lakukan dengan lisan kita untuk menjalani kehidupan di dunia pun Allah Subhanahu Wa Taala permudah. Yang terbesar daripada itu adalah tadi ya, percakapan atau komunikasi antar sesama dan komunikasi hamba kepada Rabb-nya itu yang paling besar. Ya, yang paling besar. Adapun ya tuntutan-tuntutan yang misalkan Allah Subhanahu Wa Taala ridhoi untuk menggunakan lisan kita, ya tentu adalah kalimat-kalimat thayyibah berupa zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa, ya, itu juga adalah merupakan tuntutan-tuntutan ibadah lisan yang Allah tuntut. Ya, jujur, artinya tidak berdusta, kemudian memberikan persaksian yang benar, ya, bukan persaksian yang palsu, tidak melakukan ghibah, menggunjing, ya, kemudian tidak melakukan adu domba dengan lisan. Si fulan tuh kemarin ngomong sama kamu tuh kayak gini loh, giliran sama yang mau diadu domba lagi ngomongnya beda. Akhirnya masing-masing menerima informasi yang salah karena ada orang yang mau ngadu domba, bertengkarlah keduanya. Memecah belah kaum muslimin, ya, tidak memecah belah kaum muslimin dengan lisannya, bahkan merusak kehormatan seorang muslim dengan lisannya, ya. Kemudian yang terbaik daripada itu semua adalah dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah tuntutan lisan yang terbesar, karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah menegaskan man ahsana qaulan mimman da'a ilallah wa amila salihah dan seterusnya. Jadi siapa yang paling baik qaul, perkataan lisannya, daripada orang-orang yang menggunakan lisannya untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ucapan-ucapan dakwah adalah ucapan termulia, yang paling baik, ahsan menurut Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bagi lisan seorang manusia. Sehingga dengan demikian lisan itu bisa menjadi faktor mengangkat diangkatnya derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan juga sebaliknya, dia bisa menjadi faktor juga kecelakaan bagi seorang hamba, ya, karena dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajat wa innal abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya ada seorang hamba, ya, dia benar-benar la yatakallam, ya, dia benar-benar
berbicara dengan satu kalimat yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, la yulki, ya di sini disebutkan la yulki laha bala yarfa'ullahu biha darajat. Dia tidak menganggapnya penting. Artinya dia nggak tahu bahwasanya kalimat itu walaupun sederhana, padahal ini di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat yang diridhoi, ya. Dengan sebab satu kalimat itu Allah Subhanahu wa taala menaikkan, ya, beberapa derajat. Tapi di hadapan sang hamba itu dia nggak sadar ini kalimat yang di sisi Allah sebenarnya besar. Cuman menurut dia kalimat ini sederhana, ringan diucapkan, tapi di sisi Allah berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan sebab kalimat yang dia ucapkan itu Allah menaikkan derajatnya. Dan ada sebaliknya, ya, wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah, dan ada juga seorang hamba yang benar-benar berbicara dengan sadar satu kalimat yang termasuk kalimat itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dia pun tidak menganggap kalimat itu penting, dia pikir biasa aja, biasa aja kalimat gitu. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah kalimat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyebabkan orang yang mengucapkannya masuk ke dalam jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi banyak kadang kalimat-kalimat yang kita tidak sadari dengan lisan kita terucap dan kita menganggap sesuatu itu remeh, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar sekali. Kadang kalau kita lagi marah, ya, dengan seseorang, kita merendahkan, mencaci, memaki, padahal Rasul juga sudah menyebutkan sibabul muslim fusukun, ya. Cacian, mencaci itu apa sih? Merendahkan dengan kata-kata kasar, ya, merendahkan seseorang dengan kata-kata yang kasar, yang nggak disenangi oleh orang itu. Biasanya merendahkan kepribadiannya, ya. Jadi yang dicacati itu pribadinya, sab itu kayak gitu tuh, ya. Yang menyebabkan orang itu bisa sakit hati gitu. Maka ini adalah sebuah kefasikan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan kadang kalimat itu keluar dengan ringan melalui lisan-lisan kita ketika memang kita sedang emosional, ya. Maka dari itu ini juga harus dijaga. Atau tadi, ya, gunjingan atau gibah ini kadang sesuatu hal yang di masyarakat, bahkan bukan hanya wanita, kan kebanyakan wanita gibah, ya, tapi laki-laki kadang gitu. Na'udzubillah min dzalik, apalagi menggibahi pemimpin di belakangnya. Ini hati-hati nih, gitu, ya. Ada satu kebijakan pimpinan yang tidak dia senangi, tapi dijadikan sebagai bahan obrolan dalam tanda kutip. Di situ asyik dia untuk menggibah. Hati-hati, ya. Menggibahi pribadi saja tidak boleh, apalagi menggibahi kebijakan, di mana kebijakan itu adalah kebijakan sama sekali tidak ada pertentangan dari apa yang Allah tetapkan dan Rasulnya SAW tetapkan. Itu hanya masalah teknis yang kemudian mungkin sebagian kita, ya, ada penerimaan, bisa nerima masalah kebijakan teknis itu. Ada juga yang tidak, karena sebab mungkin dia merasa dibatasi dan seterusnya, tapi kemudian karena ketidaksukaan itu dia menggibah di belakang pemimpin. Sampaikan saja kalau memang tidak setuju, langsung, ya. Diterima alhamdulillah, nggak diterima ya sudah, taati apa yang sudah disepakati dan juga sudah Nah, ini bahaya, lisan yang sangat juga besar. Lisan memang tidak bertulang, tetapi karena tidak bertulangnya kadang remnya itu juga, ya, makanya ada syafatain, bibir, ya, ini buat cep gitu, cep gitu, ya, tutup nih bibirnya, ya, tutup. Kalau memang kita nggak bisa berkata-kata yang baik, ya, iya, nanti kita bacakan beberapa hadis-hadis yang lainnya. Nah, kemudian, ya, hifdzul lisan, menjaga lisan, ya, ini adalah bagian dari yang dituntut oleh syariat, supaya tadi, ya, membatasi lisan kita agar tidak berucap dan berkata-kata yang tidak
yang tidak baik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik dari Nabi SAW, beliau bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu wa la yadkhulu rajulul jannah la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Iman seseorang hamba itu tidak akan pernah istiqomah sehingga hatinya istiqomah, dan hati seorang hamba tidak akan pernah istiqomah sehingga lisannya istiqomah. Ya, artinya apa? Ketika lisan menunjukkan keistiqomahan, yakni menunjukkan ketaatan dengan kalimat-kalimat yang diucapkan, berarti menunjukkan hatinya seperti itu. Dan ketika hatinya pun seperti itu, menunjukkan imannya pun demikian, yaitu istiqomah di atas kebenaran syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak menyimpang. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya termasuk lisannya, maka ia tidak akan masuk jannah. Artinya ini dosa besar yang menyebabkan pelakunya harus masuk dulu ke neraka kalau dia tidak taubat. Banyak tetangga-tetangga yang tersakiti, tersinggung oleh tetangganya, baik dengan sikap, bisa jadi perilaku, atau bisa jadi memang dengan lisan, karena lisan tetangganya tajam, menyayat hati. Katanya sakit hati itu lebih lebih berat untuk disembuhin, lebih lama gitu ya, daripada sakit jasad fisik yang kulit kalau tertoreh apa segala macam, lecet segala macam, itu nggak ada apa-apanya dibanding torehan lisan yang akan menyebabkan hati luka. Dan hati akan luka karena lisan kebanyakan. Hati seseorang itu bisa luka karena lisannya, makanya lebih tajam dari pisau ya. Nah, makanya dulu di zaman Rasulullah SAW ketika syair itu sedang tinggi-tingginya, ya, sahabat-sahabat yang dipuji Rasulullah SAW karena membela Islam dengan lisan, dengan bersyair dengan lisannya, karena memang nusuk itu lebih cepat nusuknya daripada anak panah ke hati-hati musuh. Ka'ab bin Malik, Abdullah ibn Rawaha, Zaid bin Thabit, banyak sekali itu sahabat-sahabat yang memang dia pandai bersyair, merangkai kata-kata, membela Islam dengan syairnya. Ini juga mujahid yang seperti ini gitu ya. Nah, makanya gunakan untuk membela Allah, Rasulnya, Islam, dan kaum muslimin ya. Jangan kotori lisan-lisan kita hanya karena sesuatu hal yang remeh-temeh kemudian kita mencacati kaum muslimin. Na'udzubillah ya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, idza asbaha banu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisana fataqulu ittaqillah fina fa innama nahnu bik fa in istaqamta istaqamna wa in wajazna. Jika anak Adam memasuki pagi hari, sesungguhnya semua anggota badannya itu berkata dengan merendah kepada lisan. Jadi ada dialog antara anggota badan setiap pagi. Ya, memang kita nggak merasa ada dialog itu, tetapi ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kepada lisan dikatakan, bertakwalah Anda kepada Allah dalam menjaga hak-hak kami anggota badan ini. Sesungguhnya kami ini tergantung engkau, ya, tergantung engkau wahai lisan. Jika engkau istiqomah, engkau nggak macem-macem, ya, nggak keluar dari rel, dari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka kami juga akan istiqomah, ya, kami juga akan istiqomah. Dan jika engkau menyimpang dari jalan petunjuk, kami juga akan menyimpang. Kami itu gimana Anda instruksikan apa, kami gitu. Satu kesatuan yang memang tidak bisa dipisahkan. Lisan berucap baik, maka anggota badan, anggota tubuhnya akan mengikuti berbuat baik. Lisan berucap ya buruk, maka anggota badannya pun akan mengikuti. Itu sebagai pembenaran dan satu kesatuan dari langkah tubuh. Ketika lisan
menjatuhkan lisan itu mengucapkan kalimat yang akan menjatuhkannya ke neraka, anggota tubuhnya juga ikut jatuh ke neraka, bukan hanya lisannya saja. Dihukum satu paket semuanya. Maka kami tergantung engkau ya lisan. Kalau engkau istiqomah, kami istiqomah. Kalau engkau berbuat buruk, maka kami juga akan kena kecipratan berbuat buruknya. Ya. Nah, itu diantara hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menjaga lisan. Nah, bagaimana kemudian keutamaan orang-orang yang dapat menjaga lisannya? Kemuliaan orang-orang yang dapat menjaga lisan. Ya, diantara bisa kita renungi beberapa hal ya dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam berbagai macam hadis dan juga Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat-ayatnya. Yang pertama, menjaga lisan itu merupakan sebab diampuninya dosa-dosa dan sekaligus akan memperbaiki amal. Tadi ya ada korelasi antara ucapan lisan dengan amal anggota badan. Ya, jadi menjaga lisan itu sebab diampuninya dosa, sekaligus ya sarana untuk memperbaiki amal. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Surat Al-Ahzab ayat 70 sampai dengan 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini diulang-ulang oleh khatib ya minimal seminggu sekali di dalam khutbah Jumat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan katakanlah wa qulu qaulan sadida, perkataan yang benar, yang Allah, perkataan-perkataan yang Allah ridhoi ya. Niscaya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuslih lakum a'malakum, pasti Allah akan memperbaiki ya untuk kalian amalan-amalan kalian. Ya, jelas ya. Jadi ada keterkaitan. Nggak cukup sampai di situ. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah pun akan menghapus dosa-dosa kalian karena sebab ucapan-ucapan kebenaran yang kalian ucapkan. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan juga Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan fauzan azima, kemenangan yang sangat besar, karena dia sudah ya menunjukkan ketaatan itu dengan lisan ya diiringi dengan amalnya. Fauzan azima. Yang kedua, menjaga lisan merupakan jaminan bagi seorang hamba untuk masuk jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin untukku ya sesuatu yang berada di dua janggutnya, ya ini dan ini, kumis, lahyai, ya dua janggut itu lisan maksudnya, dan apa yang ada di antara kedua kakinya itu kemaluan, maka aku akan menjamin baginya surga. Siapa yang menjamin untukku? Artinya apa? Dia dapat menjaga dua hal itu, ya lisannya ya kemaluan, maka Rasul akan jamin dia pasti akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul yang langsung menjamin, bukan yang lain ya. Kemudian yang ketiga, menjaga lisan menyebabkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Hal ini diriwayatkan dari Imam Tirmidzi, yakni dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, ya wahai Rasulullah, ya siapa sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah keselamatan itu? Maka Nabi SAW menjawab, amsik alaika lisanak. Keselamatan itu adalah, kata Rasulullah, jaga lisanmu ya. Wal yasa'ka baituka, dan kemudian tetaplah tinggal di rumahmu. Wabaki ala khati'atika, dan tangisilah dosa-dosamu ya. Itu keselamatan. Pertama, jaga lisan. Nah,
Karena tadi sekali lagi lisan itu sesuatu hal yang orang kadang dengan lisannya banyak sekali berbuat kemudorotan atas dirinya atau atas orang lain, atau bahkan dengan lisannya dia telah menista, na'udzubillah min dzalik, Rabbnya sendiri dengan lisan itu, ya, sadar atau tidak sadar menista Rabbnya sendiri, ayat-ayatnya dan juga Rasulnya kadang. Maka ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi yang kayak gitu, ya, lisan yang sudah mencela, menista Rabbnya sendiri. Kemudian seluruh anggota badan ini yang keempat akan lurus dan istiqomah dengan lurus lisannya. Tadi sudah kita bacakan ya sebelumnya, ya. Jadi kalau lisannya lurus dan istiqomah, maka amalnya pun akan lurus dan istiqomah. Maka dimulai dengan lisan. Tatalah lisan-lisan kita, sekali lagi latih dia, ya, agar dia hanya mengucapkan kalimat-kalimat yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dan tahan kalau memang tidak bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang Allah ridhoi, tahan dia, itu lebih baik. Yang kelima, menjaga lisan akan mengangkat derajat seorang hamba sehingga menjadi tinggi kedudukannya dan mendapatkan kebahagiaan berupa keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, innal abda, tadi sudah juga ya, la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala ya yarfa'ullahu biha darajat. Sungguhnya seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat yang Allah ridhoi dan dia tidak memperhatikannya, namun dengan sebab itu Allah mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian redaksi yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah ma yadhunnu an tablugha ma balagat fayaktubullahu azza wa jalla lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqahu. Sungguh seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat yang mengandung keridhaan Allah, dia tidak menyangka ucapannya begitu tinggi nilai di sisi Allah, ya, maka Allah akan menuliskan keridhaan baginya sampai hari kiamat, ya. Dua yang terakhir, yaitu yang keenam, menjaga lisan. Maukah engkau wahai Mu'adz aku kabarkan dengan sesuatu yang menjadi kunci semua itu? Aku jawab, ya wahai Nabiullah. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memegang lisannya ini, ya, kemudian bersabda, kuffa alaika hadza, kuffa alaika hadza, ya, tahanlah lisanmu ini, ya. Itu salah satu dari wasiat yang Rasulullah SAW berikan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Baik. Yang terakhir, yang ketujuh, bahwa menjaga lisan merupakan tanda keimanan dan ciri kebaikan agama seorang yang menunjukkan kuatnya iman dan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Sekali lagi, kita yang paling bisa mengontrol lisan kita. Kapan kita bisa berbuat baik, maka keluarkanlah, jangan ragu-ragu ucapan-ucapan kebaikan itu, jangan malah ditahan, ya. Dan itu adalah emas di sisi Allah Subhanahu wa taala, derajatnya, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala kalimat itu mengandung keridhaan. Nah, ketika kita sadar kita akan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak Allah ridhoi, cacian, makian, ketidakjujuran atau dusta yang dimaksud, gitu ya, maka tahan itu, ya, diam aja sambil menghela nafas, kadang itu karena emosional, dan beristighfar. Nah, itu lebih baik tuh, beristighfar dengan lisannya. Kalau dia merasa ini kayaknya udah gatel nih mau mengucapkan sesuatu, tapi dia sadar itu sebenarnya nggak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saat itu dia sedang bertarung dengan jiwanya, waswas syaitan juga masuk situ. Nah, di saat ini maka beristighfarlah, ta'awudzu dari syaitan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dengan, ya, menutup lisan kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang Allah tidak ridhoi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.